Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Dayu Akram Minas dalam program Serambi Islami yang setiap hari Kamisnya kita mengkaji tentang ilmu-ilmu tasawuf. Yang alhamdulillah saya ditemani oleh guru kita yaitu Syekh Muhammad Fathur Rahman MAG. Beliau ini merupakan mursyid Tarekat Idrisiyah Tasikmalaya sekaligus sebagai pembimbing utama ibadah haji dan umroh Idrisiyah. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Syekh? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Syekh. Alhamdulillah. Di sini juga telah hadir bintang tamu kita. Beliau ini merupakan anggota MUI Pusat dan juga sebagai MDS PW Ansor DKI Jakarta, yaitu Bapak Fauzan Amin STHI MHUM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Saya kalau tampang masih muda ini. Panggilnya masih milenial ya? Masih milenial. Nanti kita akan cocokkan nanti dengan tema kita kali ini. Saya manggilnya apa ini? Pak Fauzan ya? Kang Fauzan. Kang Fauzan. Baik. Biar tidak terlalu tua. Ya. Siap. Ustaz Deden, Ustaz Mula sehat ya? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah, ini juga ada ibu-ibu yang hadir di studio dari Majelis Ta'lim Asy-Syifa Sunter ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah, Alhamdulillah. Kita semangat hari ini ya untuk menuntut ilmu. Semoga apa yang kita dengar hari ini kita bisa mendapat manfaat untuk kehidupan kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Baik para pemirsa, hari ini kita akan membahas temanya cukup menarik nih tentang urgensi ilmu tasawuf. Nah, nanti kita kaitkan tentang nanti milenial kah atau ibu-ibu yang telah hadir. Nah, sebelum kita bicara tentang urgensi tentang ilmu tasawuf, kita harus tahu dulu apa itu tasawuf. Nah, kita dengarkan sesama dari guru kita yaitu Syekh Muhammad Fathur Rahman. Silakan Syekh. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Pemirsa TPRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian yang hadir di studio, mari sama-sama jadikan hati kita menjadi qalbun syakir, hati yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah awet muda. Amin. Artinya selalu mensyukuri nikmat Allah dan kita tidak akan mampu menghitung nikmat Allah. Saking banyaknya bentuknya, jenisnya dan jumlahnya. Maka oleh sebab itu di pagi hari ini kalbu kita dicerahkan dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Mari dalam kajian ini fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, hadapkan wajah kita, kalbu kita dengan sikap yang lurus dan bersih. Karena sesungguhnya yang menasehati adalah agama, bukan person, bukan pribadi. Ad-dinu an-nasihah, sabda Nabi. Agamalah yang memberikan wejangan dan nasihat kepada kita. Bapak Ibu sekalian, kita akan mengkaji tentang kajian ilmu tasawuf kita, yaitu urgensi ilmu tasawuf, pentingnya ilmu tasawuf. Ya, kita ambil untuk referensi kita kajian di subuh pagi ini, yaitu dari satu kitab. Ini kitabnya namanya Al-Mawsu'ah Al-Yusufiyah fi Bayani Adilatis Sufiyah yang dikarang oleh Syekh Yusuf Khattar Muhammad rahimahullah. Judulnya Ahammiyatut Tasawuf. Jadi urgensi atau pentingnya ilmu tasawuf. Beliau mengatakan bahwa hadal ilmu ay at-tasawuf alladhi sammahu ba'duhum bi ilmil batin wa islahul qalbi. Apa sih ilmu tasawuf itu? Jadi ilmu tasawuf dinamai juga oleh sebagian ulama disebut ilmu batin, ilmu jiwa, ilmu qalbu. Karena manusia terdiri dari dua unsur. Jangan lupa, ada jasmani, ada ruhani.
yang harus kita perhatikan bukan hanya jasmani saja, bukan hanya makanan, minuman, fasilitas, tapi kita memiliki kolbu. Nah, ilmu yang spesifik mengkaji, membahas tentang kolbu disebut ilmu tasawuf. Maka tadi disebut ilmu batin juga. Wa huwa islahul qalbi. Ilmu tasawuf itu ilmu untuk memperbaiki kolbu manusia. Ya, islahul qalbi, untuk memperbaiki kolbu kita. Maka agama kita begitu sempurna. Disebut hadadin al-jami, agama yang mengintegrasikan, agama yang memperhatikan aspek jasmani juga rohani. Agama kita memperhatikan aspek duniawi juga ukhrawi. Itulah hebatnya agama kita. Maka jasmani dan rohani itu saling melengkapi. Batinuhu lubbu zahirihi. Batinnya adalah lub, saripati, inti dari zohirnya. Wa zahiruhu dorpu batinihi. Sementara zohirnya jasad adalah wadah bagi kolbu kita. Gitu. Ini dalam pandangan ilmu tasawuf seperti itu. Nah, maka ketika melihat ya agama kita yang sempurna, yang memperhatikan aspek kedua-duanya, jasmani kita juga kolbu kita, maka Allah turunkan namanya taklif, ibu-ibu. Bapak Ibu sekalian, taklif itu apa? Tuntutan. Dari siapa? Al-Khaliq, Allah. Bagi siapa? Kita, hamba. Maka disebut mukallaf kita ini. Ya, hamba yang dituntut oleh Allah. Nah, ketika melihat taklif atau tuntutan dari Allah lewat agama kita, ada yang kepada aspek jasmani kita, ada yang kepada aspek kolbu kita. Jadi ada dua bentuk taklif tuntutan dari Allah kepada kita. Ada yang berkaitan dengan aspek jasmani, ada yang berkaitan dengan aspek rohani atau kolbu kita. Nah, kalau taklif itu yang berkaitan dengan aspek yang zohir, aspek jasmani, para ulama menamai namanya fikih. Ya, Allah perintahkan sholat, perintahkan puasa, perintahkan haji. Itu namanya apa? Fikih. Ada taklif masuk ke aspek atau ranah kolbu atau ruh. Contohnya apa? Allah perintahkan iman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Hai orang yang beriman, imanlah kepada Allah. Iman itu di mana? Di kolbu. Maka para ulama menamai jenis taklif, tuntutan kepada aspek kolbu kita, namanya ilmu tasawuf. Lalu ada taklif terbagi dalam dua bentuk. Ada yang bentuknya adalah perintah, ada yang bentuknya adalah larangan. Contoh sekarang, taklif yang zohir disebut fikih, ada yang berbentuk perintah. Contohnya apa? Aqimus sholah, tegakkanlah sholat. Berpuasalah, berhajilah. Semua tuntutan atau taklif itu masuk ke aspek zohir yang bersifat perintah. Ada yang bersifat larangan. Contohnya apa? Wala taqrabuz zina, janganlah mendekat-dekat kepada perbuatan zina. Allah yang menciptakan syahwat kita, laki-laki suka sama perempuan. Allah perintahkan jangan dekat-dekat zina. Dekatnya saja jangan dengan zina. Jangan dekat-dekat ke pintu zina. Zina dekatnya saja sudah dilarang. Nah, maka
itu adalah larangan yang bersifat zohir atau fikih. Lalu yang kedua, ada taklif kepada aspek batin atau kolbu kita, sama dua. Ada yang bersifat perintah. Tadi contohnya adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya. Iman itu tumbuhnya di kolbu, bersifat perintah, perintah supaya kita iman. Itu disebut taklif ke dalam kolbu, disebut tasawuf, dan bersifat perintah. Ada yang terakhir yang bersifat larangan, masuk ke dalam kolbu kita, disebut ilmu tasawuf, tapi bentuk taklif itu aja melarang kepada kita. Contohnya larangan apa? Wala tahasadu, janganlah saling hasad, iri dan dengki. Ya, kata anak sekarang SMS, susah melihat orang lain seneng, seneng melihat orang lain susah. Ya, tetangga beli parabola, dia beli paramek. Pusing ya? Pusing lihat tetangganya maju, pusing lihat tetangganya beli mobil baru. Itu namanya hasad. Hasad itu di hati. Dilarang oleh Allah berbuat hasad. Nabi bersabda, iyyakum wal hasada, jauhilah penyakit hasad, buang penyakit hasad, iri, dengki di dalam kolbu kita. Fa innal hasada yakulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Hasad kalau dibiarkan dalam kolbu kita akan menghabiskan kebaikan. Kebaikan kita jadi hilang. Seperti api yang memakan kayu bakar, menggunung kayu bakar, habis ludes dengan apa? Si jago merah. Larangan, tidak boleh hasad. Nah, ini adalah bentuk taklif. Jadi kita perhatikan taklif atau tuntutan dari Allah lewat agama kita. Ada yang kepada aspek jasmani kita disebut ilmunya fikih. Ada taklif yang berkaitan dengan domain wilayah batin atau kolbu kita disebut ilmu tasawuf. Jadi kalau saya sederhanakan, simplifikasikan dari makna tasawuf itu adalah sulukut thoriqi ilallah bi'iradi anil malazid dunia. Jadi tasawuf itu adalah spiritual journey, perjalanan spiritual untuk menuju kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara meninggalkan aspek-aspek tadi ya saya, aspek-aspek yang merusak hati itu. Tentunya tentang orientasi keduniaan. Nah itu arti dari ilmu tasawuf. Saya ingin ke Kang Fauzan, seorang milenial yang bisa dikatakan milenial, saya juga milenial. Artinya tasawuf ini harus disederhanakan untuk anak-anak muda juga, biar bisa bisa dipahami, karena mereka mengatakan bahwa tasawuf itu orientasinya itu untuk orang-orang tua. Ya ibu-ibu, bapak-bapak, tapi anak muda ntar dulu deh. Gimana itu cara memahami tasawuf untuk anak muda gitu? Ya, sebelum saya menjabarkan, salam hormat dulu buat Syekh Fathur Rahman. Bahwa memang di dunia nyata berbeda dengan dunia maya. Di dunia nyata masih banyak yang beranggapan bahwa tasawuf itu khusus orang tua. Tasawuf itu harus lulusan pesantren. Tasawuf itu harus pakai sarung. Tasawuf itu harus berhijab bahkan ya. Padahal sebenarnya di ruang yang cukup luas itu, khususnya di dunia maya, banyak sekali quote-quote yang sudah menggambarkan bahwa milenial kita itu sudah menjalankan nilai-nilai sufi. Contoh bagi seorang jomblo misalnya, dia bikin status ikhlas, sabar dalam kesendirian. Itu artinya di saat dia sendiri, dia masih kuat menjaga imannya agar tidak sampai melakukan hal-hal sebagaimana dilakukan orang lain yang buruk itu. Di lapangan sepak bola misalnya, dia bikin status ciri-ciri masuk surga adalah mereka yang sportif misalnya. Sebenarnya dia sedang melaksanakan nilai-nilai yang disabdakan Nabi, la taghdab walakal jannah misalnya. Ada banyak sekali yang bisa dilakukan, ada banyak sekali yang bisa dikomunikasikan, terutama di kalangan milenial itu, bahwa sesungguhnya untuk menjadi seorang sufi itu tidak mesti harus hafal dalil dulu, tidak mesti harus mondok di pesantren dulu, tidak mesti harus pakai sarung dulu, tetapi dalam dunia keseharian, misalnya di dunia kerja misalnya,
Di saat semua orang sibuk dengan pekerjaannya, dia masih ingat sholat. Di saat sibuk dengan pekerjaannya, dia masih suka berdoa, wiritan, bawa tasbih misalnya. Itu banyak sekali nilai-nilai yang bisa dilakukan oleh kalangan pemuda. Sehingga nilai-nilai sufi yang selama ini kelihatannya sangat sakral dan ada di kalangan elit atau ada di kalangan para alim, itu bisa dinikmati. Bagi seorang pedagang kesehariannya sibuk di lapaknya misalnya, dia cukup punya satu prinsip saja, misalnya at-tajiru sudukul amil malam dia wasyuhada wassalihin. Orang yang berdagang, yang jujur, dicintai oleh Nabi dan para soleh misalnya, itu juga bagian daripada menjalankan nilai-nilai sufi itu tadi. Ada pertambahan saya terkait tentang anak muda memahami ini saya. Ya, sebetulnya gini, Allah itu mencintai orang yang syabun taib, pemuda yang mau tobat. Yeah. Kalau udah tua tobat, ya biasa. Ya mungkin udah bosen dosanya gitu. Tapi kalau orang yang masih muda tapi mau tobat kepada Allah, itu ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu para nabi itu disebut dalam salah satu kitab namanya Ar-Rijalu Haulan Nabi. Banyak para pemuda-pemuda di sekeliling Nabi. Ya, pemuda pada tobat. Ada Sayyidina Ali, ya. Dia semenjak remaja sudah masuk Islam. As-sabiqunal awwalun. Nah, jadi tadi kita hadirkan nih tasawuf ini yang kekinian. Kekinian. Ya, tasawuf yang kekinian. Maka tasawuf ini adalah menjadi basic untuk kolbu atau untuk jiwa kita. Jadi apabila mulai dari masa muda nih sudah belajar ilmu tasawuf, mengaplikasikan ilmu tasawuf, wah ini indah sekali. Ya, karena pemuda ini akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Nah, maka dengan menanamkan disiplin ilmu tasawuf semenjak dini, ini hasilnya akan luar biasa. Maka Sayyidina Ali itu kan disebut sebagai pintunya kota, di mana Nabi adalah anak Madinatul Ilmi wa Aliyu babuha. Nabi adalah gudangnya atau kotanya ilmu dan Sayyidina Ali ini pintu gerbangnya. Jadi untuk menuju ke kota harus memasuki pintu gerbangnya. Itu menunjukkan kealiman Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali inilah semenjak muda, semenjak remaja beliau sudah dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begini, jiwa manusia itu akan menarik sesuatu dari luar. Maka disebut law of attraction. Oh, iya. Itu dalam psikologi modern baru ditemukan. Yeah. Ilmu tasawuf sudah 14 abad yang lalu. Udah lama. Jadi kalau ibu ketemu sama penipu aja, berarti dalam kalbu kita banyak tipuan itu. Law of attraction itu, kalau jiwa kita baik, dia akan menarik kebaikan dari mana saja. Kita ketemu sama A, sama si B, kebaikan aja. Begitu juga kalau kalbu kita kotor, jahat, yang ketarik tuh keburukan aja. Dari ustadz aja yang ketarik keburuknya. Ya. Itu adalah hukum yang Allah ciptakan. Maka tadi benefitnya belajar ilmu tasawuf, kalau kalbu kita, maka dalam ilmu tasawuf itu kan selalu membersihkan atau tazkiyatun nafs. Al-Quran menyebutkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh bahagia, sungguh sukses, sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya, membersihkan kolbunya. Jadi kolbu itu ada kotorannya, ada penyakitnya. Ketika itu terus istiqomah kita bersihkan, itulah orang yang sukses di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, sungguh celaka orang yang mengotori kolbunya dengan buruk sangka, dengan hasad, ya, dengki kepada nikmat Allah yang diberikan kepada orang lain. Kemudian al-hikdu, dendam, sampai dendamnya itu diwariskan. Ibu-ibu mau nggak dapat warisan dendam? Nah, jangan deket-deket sama orang itu ya. Kejadian sekian puluh tahun yang lalu, sakitnya tuh masih di sini. Kayak kenal ini. Ya, karena sakitnya tuh di sini, dendam terus.
bahkan diwariskan ke anak cucunya. Itu penyakit siapa? Iblis. Mewariskan dendam. Nah, dengan tasawuf bersihkan, sebab berbahaya. Jangan dikira yang namanya amrod al-qalbiyah, penyakit hati. Imam Ghazali menulisnya 10 penyakit hati dalam Kitabul Arba'in, dianggap biasa-biasa. Kalau kita mau dibandingkan dengan penyakit fisik yang paling berbahaya apa, Bu? Kok bingung? Kanker kantong kering. Apalagi jantung, gagal ginjal. Itu kalau dibandingkan dengan penyakit hati, nggak ada apa-apanya. Penyakit hati itu bisa menular. Bisa amal kita habis dengan ujub dan ria. Porak-poranda sistem sosial kita gara-gara hasad, dengki kepada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Bagaimana cara menghilangkan nikmat orang lain? Bayangkan, bisa memfitnah, bisa menjatuhkan nama baiknya. Sistem sosial kita rusak gara-gara penyakit hati. Jadi jangan dianggap sepele penyakit hati ini. Al-Quran dalam awal surah Al-Baqarah menyebutkan fi qulubihim marad. Di dalam hati mereka ada penyakit. Dibiarkan fazadahumullahu maradha, bertambah kronis dan komplikasi penyakit hatinya. Maka di sini peran ilmu tasawuf. Maka benefitnya tadi beruntung sekali. Qad aflah, sungguh sukses, beruntung bagi orang yang bertasawuf. Tadi dengan tasawuf kalbunya yang bening, yang bersih, yang tenang. Tuh, kalau datang musibah tenang aja. Kalau orang nggak bertasawuf, datang musibah, nimbul musibah baru. Emosi aja bawaannya, emosi. Akhirnya problem datang, problem baru. Sudah jatuh ketimpa tangga pula. Coba kalau bertasawuf tenang, datang musibah, ya Rob, tanpa izinmu tidak akan terjadi musibah ini. Tenang apa enggak? Dalam kondisi tenang, solusinya datang. Itu pentingnya itu benefit di dunia bertasawuf. Dan bertasawuf ini akan menarik kebaikan. Ada satu kisah nih, mau denger apa enggak nih? Pemirsa mau denger apa enggak nih? Kenal dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an? Banyak cerita-cerita drakor sekarang. Yang kenal ketemu di mana? Ketemu di kisahnya gini. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini semenjak remaja dia pamit dari rumahnya ingin menuju Baghdad, ingin mesantren. Anak-anak kita, Bu, pingin mesantren atau disuruh mesantren? Udah disuruh balik terus gitu. Pulangnya bawa kitab atau bawa cucian? Kasihan. Dia ingin sendiri mesantren ke Baghdad. Sang ibunya yang mendidik semenjak dalam kandungannya, bayinya selalu menanamkan asidku jujur, tidak boleh dusta. Itulah yang selalu dipesankan oleh sang ibu. Anaknya ini dikasih entah berapa uang emas, keping uang emas untuk mesantren. Disimpanlah di pesak bagian dalam. Pergilah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani remaja ini dengan kafilah menuju Baghdad. Di tengah perjalanan, zaman dulu datanglah perompak, datanglah perampok. Satu persatu ditanya, punya apa, bawa apa? Tinggal Syekh Abdul Qadir Jilani remaja. Nak, kamu bawa apa? Aku bawa uang sekian keping uang emas. Itu orang yang nanya, nggak percaya, lewat lagi. Ditanya lagi sama yang kedua, nak kamu bawa apa? Bawa uang kepingan emas. Nggak percaya lagi. Lewat lagi. Datang yang ketiga, nanya lagi, interogasi lagi. Nak kamu bawa apa? Aku bawa kepingan emas. Yang bertiga ini berdiskusi. Bener nggak nih anak laki-laki ini? Akhirnya
pimpinannya turun tangan, menginterogasi Syekh Abdul Qadir Jaini remaja. Nah, kamu jujur bawa apa? Aku bawa emas, kepingan emas. Mana uangnya? Dikeluarin saku dari dalamnya. Melohok tuh. Siapa? Pimpinan perampoknya itu. Aku heran, hei anak muda. Kenapa engkau jujur? Kemudian dia menceritakan, ibuku mendidikku semenjak kecil harus jujur. Tidak boleh dusta. Mendengar ucapan itu, kepala perampok itu nangis sejadi-jadinya. Dia tersentuh kolbunya. Anak kecil, remaja bisa jujur. Saya yang sudah usia segini gak bisa jujur. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, Syekh Abdul Qadir Jilani bisa mengislamkan, menyadarkan seluruh kelompok yang disebut dalam perampok tadi. Anak kecil yang hatinya jujur ditempa berhati emas bisa menarik kebaikan walaupun di hadapannya orang-orang jahat. Itulah hati. Hati yang bersih, hati yang berkualitas emas, mampu menarik kebaikan walaupun dari orang-orang jahat. Tapi sebaliknya, orang yang hatinya kotor dari ustadz soleh pun yang akan ketarik adalah keburukannya. Itulah benefit, keuntungan kalau hati kita selalu ditata. Hati kita selalu diperhatikan. Hati kita selalu dijaga. Sekali mata kita berbuat dosa, yang terkena bukan matanya, matanya sehat-sehat saja, kolbunya noda hitam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kolbu itu laksana kaca yang bening, tembus pandang. Mulut kita berbuat dosa, fitnah, gibah. Enak nggak gibah? Ngupat, gibah. Itu yang terkena kolbu kita noda hitam. Nah, dengan bertasawuf inilah kita belajar untuk menjaga kolbu kita. Sehingga kita akan menjaga panca indera kita. Kalau panca indera kita jaga, kolbu pun akan terjaga. Itulah keuntungan dengan belajar ilmu tasawuf. Ya, jadi banyak sekali ya manfaat benefit dari ilmu tasawuf itu, Bu. Nah, bisa di list nanti kan. Nah, hari ini apa yang kita kerjakan bertasawuf, apakah berdampak atau tidak. Ini baik. Saya ingin ke narasumber kedua ini, ada Kang Fauzan sebagai mewakili milenial ya. Karena saya juga pernah milenial, masih muda. Saya merasakan begini, Kang Fauzan. Anak muda itu kan butuh pengakuan. Dia itu masih mencari jati diri. Maka anak muda itu paling gampang untuk berubah berpikiran ya. Artinya didoktrin apapun itu gampang sekali. Tapi gampang berubah. Tapi kata kunci tadi itu, pemahaman yang sederhana mungkin. Nah, saya pengen tahu ada nggak strategi gitu untuk anak muda ya. Ini buat ibu-ibu juga untuk anak-anaknya nanti. Bagaimana kita bisa menyampaikan tentang ajaran tasawuf ini? Nah, bagaimana Kang Fauzan? Ada pesan Nabi, terutama buat para pemuda ya. Ahbib habibaka haunamma asa ayyakuna bawidaka yaumamma. Cintailah kekasihmu sedang-sedang saja. Siapa tahu besok menjadi musuh. Jadi musuhmu. Wabid bawidaka haunamma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Begitu pula sebaliknya, bencilah musuhmu sedang-sedang saja. Siapa tahu besok besanan. Jadi pesanan. Ya, artinya hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa di dalam memandang sesuatu harus sedang-sedang saja. Ketika kita mengejar prestasi, sedang-sedang saja. Siapa tahu nanti tidak sesuai ekspektasi, tidak begitu kecewa. Ketika kita mengejar hasil, ketika jualan misalnya, sedang-sedang saja. Karena semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengejar cinta misalnya, sedang-sedang saja karena jodoh ada di tangan Tuhan. Maka ketika kita menggantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang terjadi kita akan fine-fine aja. Kita akan legowo, kita akan menerima bahwa segala sesuatu adalah keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapapun yang belajar tasawuf, anak muda yang belajar tasawuf, kita pasti tidak mudah baperan. Orang yang mudah baperan artinya masih punya penyakit kolbu. Kalau kolbunya sudah sehat, dia menghadapi segala sesuatu sudah tahan banting. Sehingga manfaat dari belajar ilmu tasawuf ini sangat dirasakan dalam kehidupan khususnya anak muda. Tidak mudah emosi,
tidak mudah marah-marah kepada orang di sekitarnya, tidak mudah ngambek, dia dalam kehidupannya lebih fleksibel, lebih nyaman, lebih tenang hidupnya, dan menghadapi masa depan dia tidak terlalu pesimis. Orang yang memiliki ilmu tasawuf, mengamalkan ajaran ilmu tasawuf, melihat masa depan itu ya cerah aja ya? Cerah aja, selalu optimis ya. Iya, baik. Selalu optimis ya, dengan ada ilmu tasawuf. Ini ibu-ibu masih semangat? Semangat. Sudah disiapkan pertanyaannya? Sudah? Alhamdulillah. Di sini ada beberapa pertanyaan ini saya dari Viti dan dari ibu-ibu. Dipersiapkan ya ibu ya. Mungkin tayangkan dulu dari Viti, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali. Saya dari CCN dan saya ingin bertanya kepada Syekh tentang ilmu tasawuf. Pertanyaan saya adalah, dapatkah ilmu tasawuf itu bersinergi dengan ilmu lainnya sehingga dari sisi keilmuan tasawuf itu diakui secara ilmiah? Mohon penjelasannya dari saya. Cukup sekian pertanyaan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ilmu tasawuf itu berintegrasi atau sinergi dengan ilmu lain? Mungkin ilmu-ilmu lain ini mungkin bisa dikaitkan dengan ilmu sains kah, ilmu modern gitu. Gimana sih? Ya. Begini, ilmu itu kan semuanya dari Allah hakikatnya. Maka Allah adalah salah satu namanya dari Al-Asmaul Husna Al-Alim, yang maha berilmu. Allamal insan ma lam ya'lam. Allah lah yang telah mengajarkan kepada manusia apa-apa yang belum diketahuinya. Nah, ilmu tasawuf itu nggak berdiri sendiri. Nggak ada yang namanya ilmu berdiri sendiri. Semuanya akan berkelindan. Semuanya akan berintegrasi dengan disiplin-disiplin ilmu yang lainnya. Kalau kita sederhanakan, kita sempitkan dalam ilmu-ilmu keagamaan. Ini kan muncul. Ada ilmu tauhid, ada ilmu fikih, ada ilmu tasawuf, ada ilmu qiraah, ya. Ada ilmu hadis, ada ilmu tafsir. Banyak sekali di dunia pesantren, ada 12 pan ilmu yang harus dikuasai oleh para santri. Nah, ilmu tasawuf ini semua atau ilmu-ilmu yang lainnya lahir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahir dari seorang figur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk ilmu tasawuf ini lahir dari sosok yang agung, sosok yang mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka kita ulang mereview kembali bahwa tasawuf ini tadi dari syariat Islam, tapi dari sisi batinnya. Jadi syariat atau taklif tuntutan dari Allah itu ada aspek zohir disebut fikih. Kalau syariat itu adalah masuk ke aspek atau ranah batin disebut ilmu tasawuf. Tasawuf ini adalah bagian dari syariat. Kalau kita lihat para ulama, dulu ulama mutaqaddimin, ya, salafus soleh, generasinya sahabat, generasinya tabi'in, itu yang disebut mutaqaddimin. Dulu itu belum dibagi, fikih dengan tasawuf itu belum dibagi. Masih disebut ilmu syariat atau syariat. Nah, kemudian ulama mutaakhirin, ulama belakangan, mulai memspesifikasi, membagi. Kalau di dalam syariat Islam itu aspeknya zohir disebutlah fikih. Kalau dalam syariat Islam itu aspeknya menyentuh kepada ranah batin disebutlah tasawuf. Ini legalitas hukumnya. Bahwa tasawuf itu murni ajaran Islam dari syariat yang mulia yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sisi aspek batinnya atau aspek kolbunya. Nah, muncullah disebut ilmu tasawuf. Ya, baik. Jadi itu semua bersumber dari satu ya, dari Allah, kemudian dibawa oleh
Masdar tasyrik itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu ada yang bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Syekh. Ya, silakan, Bu. Saya Astria. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan penjelasan yang sebelumnya, seberapa jauh pentingnya menanamkan urgensi tadi ilmu tasawuf itu terhadap generasi milenial, generasi anak-anak kita, bahkan mungkin dimulai dari ibu-ibu kita sendiri, diri kita sendiri, sampai seberapa jauh gitu. Apakah sama ilmu tasawuf itu dengan ilmu tentang akhlak gitu? Syukran atas jawabannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Fauzan bisa jawab? Insyaallah. Terima kasih pertanyaannya. Ilmu tasawuf itu ketika dikorelasikan dengan ilmu-ilmu yang lain seperti bengkel. Kalau ibu sakit kepala datangnya ke siapa? Dokter. Kalau ibu kesehariannya sakit hati terus melihat tetangganya senang, datangnya ke siapa? Ya, datangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu tasawuf. Artinya tergantung kebutuhan kita sebagai manusia. Artinya agama itu telah menjembatani kita bahwa ad-din an-nasihah, yang dimaksud dengan agama memberikan nasihat kepada kita, apapun penyakit yang kita derita, Allah sudah mendatangkan obatnya. Termasuk ketika kita punya penyakit kolbu, tasawuf adalah solusinya. Bagaimana urgensi kita mengajarkan khususnya orang-orang tua nih agar anak-anak kita juga memiliki pemahaman tasawuf. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nasihat kepada kita, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah khawatir seandainya meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah, yang khawatir akan kesejahteraan mereka. Kuncinya ada dua, kata Allah, falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah dan ajarilah anak muda kita itu berbicara yang jujur, berbicara yang benar. Maka tanggung jawab kita sebagai orang tua terhadap anak-anaknya adalah menjaga dari semua kebutuhannya. Disuplai makanannya, dijaga kesehatannya, disuplai ilmunya, termasuk juga dijaga hatinya. Jadi dua hal tadi ya, takwa dan perkataan yang baik dan jujur itu bagian dari ilmu tasawuf, Ibu. Nah, itu dua hal yang harus ditinggalkan dari generasi untuk menjadi generasi lebih baik lagi. Ibu-ibu ada yang masih bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Hairudin ingin bertanya, Syekh. Ya, silakan, Bu. Apakah metode apa yang khusus agar masyarakat kita ini bisa menerima dan suka dengan ilmu tasawuf? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, Syekh? Ada manhaj nggak, metode nggak? Ya gini, itu sebetulnya langsung dirasakan sendiri. Hari ini banyak orang mengalami gangguan kejiwaan. Contohnya apa? Gelisah, gundah gulana. Kata anak muda disebutnya galau. Kesedihan yang berlarut-larut. Itu sebetulnya adalah faktornya karena nggak memahami dan mengamalkan ilmu tasawuf. Jadi langsung dirasakan sendiri. Orang yang tidak belajar ilmu tasawuf pasti akan digoncang jiwanya. Terutama kita kan di zaman postmodern seperti ini. Segalanya mudah. Ngidupin TV dari kejauhan jadi. Beda dengan dulu. Nah, di balik segala kemudahan fasilitas ini membuat termanjakan jiwa. Jiwa kan yang termanjakan. Jadilah jiwa-jiwa yang cengeng. Makanya sukanya lagu-lagunya yang nangis saja. Tapi nangisnya bukan karena Allah. Lagu-lagu cengeng. Membuat mental manusia itu keropos. Membuat mental manusia itu kosong dan hampa. Akan semakin dirasakan penyakit-penyakit kejiwaan itu di zaman seperti hari ini. Terutama bagi generasi muda yang hidup entah seperti apa nanti. Zaman bagi anak cucu kita. Makanya tempa dari sekarang dengan ilmu tasawuf. Tasawuf itu nggak banyak bicara. Tapi mempraktekkan. Kata para ulama, ilmuna laisa kola wakila. Ilmu kami
para pakar tasawuf bukan ilmu katanya, tapi ilmu yang dirasakan sendiri. Kita nih, ibu-ibu punya peran tinggi, bapak-bapak juga, mendidik anak-anak kita semenjak dalam kandungan. Menanamkan kesabaran bukan berarti baca wirid, sabar 33 kali. Tapi kitanya biar sabar. Kalau anak kita rewel, jangan sabar. Ibunya yang nggak sabar. Cara menanamkan anak kita di kemudian hari bisa sabar, didik anak kita supaya sabar. Bagaimana ketika anak kita nangis terus, kita sabar untuk mendidik mereka dengan penuh kesabaran. Sabar itu adalah di jiwa, bukan di ucapan. Nah, ibu secara tidak langsung telah sedang menanamkan makom sabar buat anak-anak kita ketika ibu mendidik, merawat anak-anak kita dengan penuh kesabaran. Terotomatis kita telah menanamkan, mendidik anak-anak kita dengan ilmu tasawuf, contohnya sabar. Nah, jadi dunia hari ini postmodern yang entah seperti apa nanti di kemudian hari. Betapa manusia akan rusak, semakin rusak jiwanya. Maka dengan belajar ilmu tasawuf diiringi kemajuan teknologi, sains, ilmu dan pengetahuan dengan jiwa yang kokoh, dengan jiwa yang kuat. Sehingga pada gilirannya jiwa kita akan terjaga. Sehebat apapun fasilitas kita tidak akan jadi orang sombong. Kita dengar hari ini, kalau dulu orang sombong tuh karena kaya, orang lain miskin dia sombong. Jadi pejabat, dia jadi rakyat jelata, orang lain rakyat jelata, sombong. Sekarang ini, sombong dengan dosa. Sombong. Bangga dengan dosa, bayangkan. Gak kepikir 20 tahun yang lalu ada orang sombong karena dosa. Jadi ini satu kondisi yang sangat luar biasa yang akan merusak tatanan nilai yang ada di dalam kolbu atau jiwa manusia. Maka dengan ilmu tasawuf inilah kita mempraktekkan ilmu tasawuf kita dalam tatanan keseharian kita. Kita dengar nih Ustadz, nih Bang, istrinya rajin ngaji kemana-mana. Mungkin dari seminggu 7 hari jadwalnya penuh Pak. Dari Senin sampai Senin lagi. Ngomel suaminya di rumah, ngaji aja kemana-mana, tapi marahnya itu katanya. Jadi ke suami itu marah-marah aja, pulang ngaji marah-marah aja. Udah jangan ngaji aja, jadi nggak ngaji jadinya. Makanya ini praktekkan, tambah ngaji, tambah santun ke suaminya. Tambah ngaji, tambah hormat ke suaminya, tambah cinta ke suami kita. Ini mempraktekkan ilmu tasawuf. Sehingga berbuah. Makanya dalam tasawuf, dalam ajaran tasawuf itu adalah bukan kamuflase. Namanya riya. Tapi kita yang sesungguhnya, itulah yang ikhlas. Beramal yang ikhlas itu dari hati yang paling dalam. Maka ujungnya goyatut tasawuf, kata Imam Al-Ghazali, al-akhlaqul karimah. Ujung atau goal dari ilmu tasawuf itu akhlak. Akhlak itu adalah bukan, apa tuh kalau mau kampanye itu namanya? Pencitraan. Bukan pencitraan. Akhlak itu adalah karakter yang telah mendarah daging. Akhlakul karimah dalam jiwanya. Makanya walaupun sendirian, dia berakhlak. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Takwanya itu bukan karena banyak orang, bukan karena ditonton. Dia sendirian di tengah malam, dia takwa kepada Allah, bangun tengah malam berzikir kepada Allah. Karena akhlak yang keluar dari hati yang paling, inilah penanaman nilai moral dalam ilmu tasawuf. Ini ibu-ibu masih ada yang mau bertanya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Safitri, izin bertama Syekh Akbar. Bagaimana menyikapi orang yang alergi dengan ilmu tasawuf? Gatal gitu. Terima kasih Syekh. Baik, silakan Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Syekh. Alergi itu gini ya. Bahasanya Subhanallah. Kalau orang hari ini ngaku muslim, alergi dengan ilmu tasawuf. Ya, itu apa namanya itu ya? Keterlaluan. Kenapa?
Sebab para ulama kita, ulamanya ulamaul muslimin, bukan ulama to'ifah, bukan ulama kelompok. Ulama itu ada dua, ada ulamaul muslimin, ulamaul alamin. Ulamanya bagi semua umat Islam, bukan ulama kelompok-kelompok. Itu semua ngarang kitab tasawuf. Kami sudah menyusun satu kitab, ini nggak dibawa. Kami namanya Risalah Muhimmah fi wujubi suluki thariqah mu'tabarah. Kami mencatat dalam kitab atau risalah itu lebih dari 100 ulama. Mulai dari imam madhab yang 4. Kemudian generasi berikutnya, sampai generasi hari ini. Pendiri Muhammadiyah, pendiri Nahdlatul Ulama, ada Buya Hamka, menulis ilmu tasawuf. Para ulama kita menulis ilmu tasawuf. Ada Syekh Ibnu Taimiyah. Beliau dalam Majmu'atul Fatawanya, sekian puluh jilid, ada satu jilid khusus bab adab, bab suluk, bab tasawuf. Ada muridnya Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengarang banyak kitab tasawuf, di antaranya Madarijus Salikin, Zadul Ma'ad, dan yang lain-lainnya. Jadi para ulamaul muslimin mengarang semua ilmu-ilmu tasawuf. Jadi kalau ada hari ini orang masih alergi gatal gitu, dengan ilmu tasawuf, obatin dah. Jangan gatal, jangan alergi dengan ilmu tasawuf. Makanya kalau kita lihat yang namanya mustasyrik, itu orang-orang barat, non-muslim, studi Islam, namanya apa namanya? Orientalis. Orientalis itu kalau sebelum yang disebut perang salib itu masih objektif, ilmiah. Tapi setelah perang salib itu kebencian. Maka niatnya itu adalah menjelekkan Islam. Ada beberapa orientalis barat yang khusus mempelajari seperti apa perkembangan ilmu tasawuf. Apa kesimpulan mereka? Satu, tasawuf itu bersumber dari ajaran Kristen. Ajaran tasawuf itu bersumber dari ajaran Hindu, Buddha, Yunani. Ulama bukan itu. Bukan, orientalis barat. Yang justru motivasinya buruk terhadap Islam. Mereka menyimpulkan itu semua. Jadi kalau sekarang ada ustadz alergi dengan tasawuf, berarti menggunakan kesimpulannya siapa? Penelitiannya orientalis barat. Nah, maka kita pahami ilmu tasawuf berdasarkan Quran, sunnah, dan pemahamannya para ulama. Nah, mudah-mudahan yang alergi cepat sembuh ya. Amin. Ini menarik ya, mungkin sebagai tambahan bahwa ada salah satu penelitian misalnya yang bicara tentang spirituality di Indonesia itu, justru perkembangan ilmu tasawuf di Indonesia itu sangat naik itu, ibu-ibu ya. Justru di perkotaan, karena perkotaan itu adalah masyarakat urban yang kebanyakan diisi oleh orang anti terhadap ilmu tasawuf, justru sekarang banyak bertasawuf sih. Dan itu dibuktikan dalam suatu bukti ilmiah gitu. Yang dulunya orientasinya ada kerja, sekarang kegelisahan hatinya, itu fitrah kalau begitu saya. Bahkan yang tahunya tasawuf itu kan untuk orang desa-desa aja, orientasi Tuhan. Tapi sekarang semua orang memiliki tujuan hidup dengan menggunakan ilmu tasawuf. Nah, sekarang ibu-ibu kira-kira sudah sadar belum? Kapan kita bertasawuf ya? Baik. Di sini ada yang masih bertanya, silakan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Eko Kurniawati, Pak. Saya ingin bertanya, di zaman milenial ini ya, karena pengaruh gadget atau apa gitu ya, itu banyak remaja, bahkan anak-anak sudah terkena penyakit mental, seperti depresi, terus pengaruh stres, terus narkoba. Itu apakah bisa disembuhkan dengan ilmu tasawuf? Terima kasih jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu fakta atau bagaimana ini mungkin bisa dijelaskan. Mereka bukan menjelekkan profesi ya, psikologi ya, tapi juga ada di dalam Islam ilmu tasawuf yang basicnya untuk mental gitu. Gimana kira-kira pertanyaan tadi, Kang? Telah disampaikan tadi oleh guru kita
bahwa Rasulullah pernah bersabda, ittaqullah haitsuma kunta. Jadi menanamkan nilai ketakwaan itu tidak harus mengesampingkan profesi atau bakat yang dimiliki anak kita. Apapun bakatnya, apapun profesinya, tugas kita sebagai orang tua itu adalah membimbing anaknya agar nilai-nilai tasawuf tetap ada pada jiwa dan raganya. Nah, maka dari itu pentingnya orang tua untuk terus menjaga agar stabilitas kolbu anak kita tetap stabil. Ya, salah satunya misalnya dengan mengikuti atau masuk ya berguru ke Thariqah Al-Idrisiyah misalnya, itu kan bagian daripada ikhtiar kita agar nilai-nilai sufi, nilai-nilai tasawuf itu betul-betul bisa dinikmati, bisa dirasakan oleh keluarga kita. Tidak harus anaknya yang ikut, misalnya orang tuanya ikut Thariqah, nanti akan ketularan anaknya itu. Demikian. Ya, nanti kalau masih belum paham Thariqah, nanti kita akan bahas tema khusus tentang Thariqah ya. Tapi intinya yang disampaikan oleh Kang Fauzan itu adalah sudah ada infrastrukturnya di ilmu tasawuf itu. Ada bahasanya, udah ada tempatnya. Jadi ada wadahnya. Dan itu ada Thariqah. Salah satunya yang dipegang oleh Syekh itu adalah Thariqah Idrisiyah. Bagaimana mendidik anak yang bertasawuf gitu. Paham ya? Baik. Saat ada yang bertanya, Ustaz Mula silakan. Baik, terima kasih Ustaz Dayu. Syekh mau izin bertanya. Boleh, silakan. Kalau kita melihat pada zaman sekarang ini, anak-anak muda khususnya adik-adik kita ini banyak yang dekadensi moral atau turun moralnya gara-gara banyak hal. Seperti yang kita tahu, kita sedang menghadapi Ghazwatul Fikr ya, Syekh. Orang-orang di luar sana tidak ridho terhadap umat Islam yang semakin maju kepada akhlaknya. Nah, ini bagaimana kita cara membendungnya nih, Syekh, daripada Ghazwatul Fikr ini. Sementara kita dimasukin anak muda ini dari 3F, fun, kesenangan mereka, kemudian fashion dari cara berpakaian mereka, kemudian dari food, dari makanan mereka, sehingga kepada anak-anak itu sangat rentan. Seperti itu, Syekh. Sementara untuk di sekolah sendiri itu kurikulumnya mungkin di SMA SMK itu cuma seminggu sekali, Syekh, untuk ilmu agamanya itu. Kalau di pesantren mungkin sudah biasa. Ini bagaimana tipsnya supaya anak-anak ini yang di SMA SMK ini mungkin yang jarang tersentuh berinteraksi agamanya, berinteraksi gitu ya, itu supaya lebih banyak interaksinya dengan ilmu tasawuf. Ya, terima kasih. Ini curhat nih, Syekh. Silakan, Syekh. Ini problem kita semua. Ya, problem kita semua harus cepat diatasi. Jadi Thariqah itu adalah pelembagaan dari ilmu tasawuf. Pelembagaannya namanya ilmu tasawuf atau praktekumnya. Kalau mahasiswa ada praktekum, mempraktekannya, itulah Thariqah. Nah, Thariqah itu banyak, yang mu'tabarah, ada Qadiriyah, ada Tijaniyah, ada Syaziliyah, termasuk Thariqah Idrisiyah. Nah, di pesantren Idrisiyah itu dari mulai TK itu sudah ditanamkan ilmu tasawuf. Sampai ke perguruan tinggi itu muatan tasawuf dengan prakteknya. Ini ada beberapa profesor yang mahasiswanya dimasukkan di Idrisiyah, ada yang 3 minggu, ada yang 1 minggu gitu. Nah, profesornya ikut juga di pesantren 3 hari. Lalu apa yang terjadi? Kata profesor itu, aku seumur hidup baru bisa nangis. Kan Prof biasa nangis kalau mobil hilang, nangis gitu. Oh, bukan nangis itu katanya. Nangis di saat istighfar dan zikir. Baru aku ditemukan di pesantren Idrisiyah. Udah jadi profesor. Apa itu yang dimaksud? Itulah mulai tersingkap kolbunya. Ranah yang paling dalam diri kita, kolbu kita mulai tersingkap dari hijab atau penghalang-halangnya. Ketika di saat disebutkan nama Allah, la ilaha illallah, dengan bersama-sama, bisautin qawin, dengan suara yang keras, sebab diajarkan oleh Nabi. Rob as-saut bizikri hina yansaripunas ba'dal maktubah. Nabi duluan para sahabat, diceritakan oleh Ibnu Abbas, riwayat Bukhari, Nabi mengeraskan suara zikir setelah sholat fardu. Ternyata meneteskan air mata. Wajilat kulubum, bergetar hatinya. Nah, inilah makom ihsan muncul. Nah, jadi dengan belajar tasawuf yang langsung praktek itu lebih mudah. Lebih cepat dirasakan
ketimbang berjilid-jilid buku dibaca, kitab dibaca. Dengan praktek hadir langsung. Nah, kita ajarkan ilmu tasawuf juga ke kalangan pembisnis, ke perbankan-perbankan. Kita buat namanya STC, Sufi Training Center. Tasawuf yang bentuknya adalah training. Nah, kan kalau ngaji mungkin jenuh, mungkin ngolot gitu. Tapi kita pakai training namanya, Sufi Training Center. Wah, ternyata belajar tasawuf. Nah, baru mereka merasakan pentingnya ilmu tasawuf itu. Tasawuf dalam dunia kerja yang sangat ketat sekarang ini perlu jiwa-jiwa yang tenang, yang berlapang dada. Itulah orang-orang sukses. Tapi kalau hari ini cepat kecewa, kayak kerupuk kena air hujan, ya gimana mau bersaing? Tuntutan dunia bisnis kita sekarang tuh keras. Maka jiwanya ini harus lapang dada, berjiwa besar, penuh kesabaran, penuh keuletan, tidak mudah putus asa. Ini semua adalah buah-buah dari ilmu tasawuf. Maka dengan ilmu tasawuf ini untuk semua kalangan. Dan pada gilirannya kita akan memandang sesuatu itu dari kacamata hakikat. Nah, ini baru kita akan melihat dunia ini penuh dengan keindahan. Bukan indah dari sisi zohirnya, tapi batinnya, karena semua adalah digenggam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Menimpa musibah pun langsung kalbu kita menyaksi, Engkaulah ya Rob yang mentakdirkan, yang mengizinkan ini semua terjadi. Jadi kita indah kalau semua kembali kepada Allah, kembali lagi kepada Allah, kembali kepada Allah. Yang capek itu kan yang dipikul sendiri. Ya, dibully, dicaci maki, waduh gengsi dong. Kemana harga diri? Harga diri ditanya-tanya. Itu kan yang capek. Cari muka, punya muka tapi dicari-cari, kan capek. Itulah orang yang tidak bertasawuf. Orang bertasawuf itu Allah melihat, Allah mendengar, Allah yang maha segala-galanya. Kita nikmat aja menjalani kehidupan ini bersama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kira-kira dapat pesannya tidak Bu hari ini, Bu? Jadi bagaimana kita bisa mendidik anak dengan ilmu tasawuf? Kira-kira nanti Ibu bisa mempelajari ini dengan guru ya. Ada murid, ada guru dan muridnya, ada mursyidnya. Dan tadi saya telah bukan menawarkan, mempromosikan bagaimana infrastruktur tasawuf itu ya. Jadi orang tuanya bisa ikut, anaknya juga bisa ikut ya. Sekarang kita sudah masuk dalam segmen terakhir, kesimpulan. Mungkin Kang Fauzan bisa memberikan statement terakhir terkait tentang tema kita kali ini. Silakan. Ya, ada 3 tipe seorang hamba di dalam mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama dikenal dengan alim. Orang yang banyak ilmunya. Caranya gampang, Bu. Tinggal belajar, sekolah yang benar, kuliah selesai, pintar. Kemudian yang kedua ada abid. Orang yang rajin beribadah. Rajin beribadah itu tidak mesti orang yang banyak ilmunya. Ada yang ilmunya pas-pasan tapi rajin ibadah. Sebaliknya ada yang ilmunya banyak tapi tidak rajin ibadah. Nah, yang ketiga ada arif. Atau orang yang dikenal dengan bijak. Yaitu orang-orang yang merenungi terhadap apa yang ia miliki, terhadap ilmu yang dia miliki. Alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal. Dia merenungi ilmu yang dia dapat, pekerjaan yang dia tekuni, dia renungi. Ini semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita ingin menjadi yang alim, belajarlah. Ketika kita ingin menjadi abid, latihanlah. Tapi ketika ingin menjadi seorang yang arif, belajarlah tasawuf. Belajarlah tasawuf. Ya. Tiga-tiganya harus dimiliki juga. Tiga-tiganya harus dimiliki. Nah, tiga-tiganya harus dimiliki oleh untuk generasi kita berikutnya. Baik, silakan Syekh. Ya. Baik pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak orang mengukur kebahagiaan itu dengan tingginya jabatan, mewahnya fasilitas, banyaknya harta dan perusahaan. Itu semua adalah tipuan. Sesungguhnya kebahagiaan itu mengalir dari hati yang tersambung dengan sang pemilik seluruh alam semesta. Dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kolbunya selalu bersandar kepada yang sang maha segala-galanya. Dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ilmu tasawuf adalah bagaimana kolbu kita tersingkap, kolbu kita dibersihkan, lalu kita merasakan tajalliyat ilahiyah, di mana Allah itu nampak dirasakan bukan wujudnya, tapi sifat-sifat Allah nampak dalam kehidupan kita. Kita semua selalu digenggam oleh Allah. Itu semua dirasakan oleh kolbunya, sehingga kita tidak lupa diri.
Mata kita masih bisa melihat sampai pagi hari ini bukan kekuasaan kita, tapi kalbunya merasakan ini semua kekuasaan-Mu ya Rabb. Engkau masih izinkan mataku bisa melihat. Menjadi indah hidup ini. Disitulah kebahagiaan yang hakiki kita akan raih dan akan kita dapatkan, di mana kalbu kita ma'allah, selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya. Masya Allah. Jadi pelajaran yang penting di hari ini adalah ilmu tasawuf itu memiliki urgensi penting untuk menata hati yang lebih baik lagi. Kata Imam Jalaluddin Arumi, dulu hati itu ya'budul asnam, menyembah berhala. Tapi sekarang banyak hati-hati yang menyembah tentang kesombongan, kedengkian, ghibah dan sebagainya. Kenapa hati yang sering dijelaskan oleh saya tadi, bahwa hati itu adalah yasta'milul isti'malil malakil abdi. Hati itu sebagai driver, sebagai supir dalam tubuh kita. Kalau hati kita baik, semua anggota kita baik. Kalau buruk, begitu pun sebaliknya, anggota kita juga ikut buruk. Baik, terima kasih Syekh atas ilmunya hari ini. Kang Fauzan, Ustaz Deden, semula, dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Asy-Syifa Sunter. Terima kasih Ibu ya, telah hadir. Tentunya juga para pemirsa di rumah. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita dan untuk mendidik anak kita yang bertasawuf menjadi generasi-generasi terbaik yang diidamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa tonton terus Serambi Islami setiap hari Kamis jam 4.30 khusus tentang kajian ilmu tasawuf. Tapi sebelum itu kita nanti akan berdoa bersama, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah yuwaffiquna fima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang ada di studio, mari pejamkan kedua matanya. Kemudian tunduk, khudu, merendahkan diri, wa tazallul, dan menghinakan diri kita di hadapan Allah yang Maha Suci. Jamaah sekalian, waktu terus berjalan tanpa henti, tidak pernah mundur. Maka bukan menjauh ajal kematian kita. Allah mengingatkan, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Semakin dekat hisaban manusia, semakin dekat pertanggungjawaban manusia. Semua yang kita ucapkan dan kita lakukan, semuanya akan dibalas oleh Allah. Semakin dekat waktu itu. Tapi banyak manusia karena hatinya lalai dari Allah, mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa ruginya ajal kematian datang dengan secara mendadak. Al-mautu ya'ti baghtatan. Datang kematiannya mendadak begitu saja tanpa ada persiapan. Wal qabru sundukul amal. Masuk ke alam kubur akan membuka peti amal kita. Betapa indahnya ketika kita buka di alam barzah, peti itu adalah kebaikan dan kebaikan. Kita akan tersenyum di alam kubur kita. Alam kubur adalah taman surga yang membahagiakan diri kita. Sebaliknya betapa sedihnya, menangisnya di saat dibuka peti amal kita yang dilakukan di dunia, ternyata keburukan, kejahatan. Maka keburukan dan kejahatan itu Allah ciptakan jadi makhluk yang menakutkan dan menjijikkan, menemani kita di alam kubur nanti. Mari kita renungkan, ini semua akan terjadi pada setiap diri kita. Nabi pernah bersabda, "Lau annakum ta'lamuna ma'alam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Seandainya kalian, hai para sahabat, tahu dengan penuh kesadaran tentang hari esok ada sakaratil maut, hari esok ada kematian, hari esok ada alam kubur, hari esok ada kebangkitan, hari esok ada mahsyar, amal kita akan ditimbang, catatan amal kita yang pernah kita lakukan akan diberikan kembali. Apakah dari depan atau miwaroi dhuhri, dari belakang punggung kita, saking buruknya amal itu. Dan kita semua akan mendapatkan vonis dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis dalam kehidupan dunia ini. Fapadot ainahu min khasyatillah. Orang yang mudah menangis, tersentuh kalbunya ketika dibacakan ayat-ayat Allah. Itulah kalbu yang sudah tumbuh makom ihsannya. Ilmu tasawufnya sudah mendarah daging dan memiliki benefit keuntungan bagi kita. Mudah meneteskan air mata di saat ingat kepada Allah dan ingat hari akhirat di kemudian hari. Maka oleh sebab itu mari angkat kedua tangan kita berdoa dan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Serambi Islami. Nah, sementara hari ini kemudian